Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman. Saya dari anggota kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul peran objek wisata pemancingan Pulau Tomo bagi pembangunan perekonomian masyarakat lokal. Baiklah, sebelum kami masuk ke pembahasan, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Sudirman, dan teman saya Salsa Novita Eka Sandra dan juga Rika. Oke, selanjutnya adapun poin-poin yang kami akan bahas atau rumusan masalah yang kami akan bahas pada penelitian kami, yaitu yang pertama objek pemancingan Pulau Tomo, yang kedua pengaruh objek wisata pemancingan Pulau Tomo bagi perekonomian masyarakat setempat, yang ketiga dampak pandemi COVID-19 terhadap jumlah pengunjung saat ini, dan yang keempat fasilitas yang disediakan oleh objek wisata pemancingan Pulau Tomo ini, dan yang kelima pengaruh objek wisata terhadap pengaju objek wisata pemancingan Pulau Tomo terhadap UMKM, dan yang terakhir pengelolaan yang dilakukan untuk pengembangan wisata pemancingan Pulau Tomo untuk kedepannya. Baiklah, selanjutnya poin yang pertama yaitu objek wisata pemancingan Pulau Tomo. Kabupaten Bintan yang ada di Kepulauan Riau ini memiliki banyak destinasi wisata yang tidak mengecewakan teman-teman traveler. Salah satunya adalah sebuah kolam pemancingan Pulau Tomo yang ada di Bintan, terletak di Desa Sri Bintan. Bintan tepatnya di bawah kaki Gunung Bintan. Luas area wisata ini lebih kurang 6 hektar, yang diantaranya terdiri dari kolam pemancingan, taman bunga, dan kebun buah. Masuk ke pemancingan Pulau Tomo ini dikenakan biaya parkir sebesar Rp5.000 dan tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Meski berupa kolam pemancingan, kawasan ini cocok dijadikan destinasi liburan bagi semua kalangan. Pemandangan alam di Pulau Tomo ini bikin hati bahagia. Dari kejauhan terlihat pegunungan yang asri. Pulau Tomo menawarkan kolam ikan berukuran besar dengan pondokan-pondokan di sekitarnya. Kolam renang di sini ditata dengan sangat rapi sehingga nyaman, membuat siapapun ingin berlama-lama, sekalipun tidak sedang memancing. Kolam pemancingan ini teman-teman traveler akan mendapat suguhan pemandangan Gunung Bintan dari kejauhan. Konsep Pulau Tomo ini memang dibuat yang sangat asri atau alami dengan penataan yang sangat cantik. Oke, baiklah, selanjutnya poin yang kedua yaitu objek wisata pemancingan Pulau Tomo. Beberapa tahun belakangan ini Bintan semakin ramai dengan wisatawan berkantung cekak. Wisata Lago yang dulunya identik dengan ekspatriat berkantung tebal kini ramai dikunjungi wisatawan domestik atau wisatawan mancanegara beransel. Dan yang lebih menggembirakan, objek wisata dengan harga terjangkau pun makin banyak di sekitar Bintan ini, seperti Telaga Biru, Gurun Pasir Putih yang ada di Busuk. Melalui rute di bawah ini, kamu bisa dari Pelabuhan Tanjung Uban menuju ke pemancingan Pulau Tomo. Tapi sebelum itu kalian bisa singgah di wisata murah yang ada di Busung, yaitu Telaga Biru dan juga Gurun Pasir Putih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Sudirman, yaitu mengenai pengaruh objek wisata pemancingan Pulau Tomo bagi perekonomian masyarakat. Pariwisata sering dikenal dengan istilah tourism, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya yaitu kepariwisataan. Pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggal aslinya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat mengetahui sesuatu. Membicarakan masalah sosial dan ekonomi, maka jelaslah ada pengaruhnya dalam kehidupan manusia memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pada zaman kuno dahulu, cara berpikir manusia bermasyarakat di dalam bidang ekonomi sangat rendah sekali. Seseorang membutuhkan barang yang diinginkan, maka ia harus melakukan pertukaran barang atau barter. Karena kemajuan zaman yang sangat pesat dan taraf berpikir manusia semakin maju, maka lahirlah uang, cek, dan lain-lain pada saat sekarang ini. Perubahan sosial ekonomi disebabkan karena perkembangan zaman yang sangat cepat sekali, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Objek wisata pemancingan Poyotomo memiliki banyak dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Salah satunya dengan banyaknya UMKM atau disebut juga dengan usaha mikro kecil menengah yang membuka usahanya di daerah objek wisata. Para pemilik UMKM ini berharap dengan adanya wisata dapat membantu menambah penghasilan mereka tiap harinya. Dengan objek wisata ini juga para pemilik lahan kosong di daerah objek wisata tersebut juga dapat membuka lahan parkir untuk para pengunjung yang datang. Tentunya dengan ini masyarakat dapat menambah penghasilan masyarakat setempat, dan juga objek wisata ini sangat mengutamakan tenaga kerja lokal, sehingga objek wisata ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal tersebut. Dari hasil wawancara kami oleh masyarakat bahwa objek wisata ini lebih mengedepankan untuk merekrut masyarakat lokal. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak sekali dampak objek wisata ini bagi pembangunan perekonomian masyarakat setempat. Oke, lanjut dampak pandemi COVID-19 terhadap jumlah pengunjung. Pandemi COVID-19 atau disebut dengan coronavirus disease 19 atau yang juga dikenal dengan nama virus corona saat ini sedang melanda dunia. Terdapat lebih dari 3.900.000 jiwa kasus positif terinfeksi virus corona di seluruh dunia dan telah menelan korban jiwa lebih dari 270.000 jiwa. Indonesia sebagai negara dengan kepadatan penduduk nomor 4 di dunia diperkirakan akan mendapat pengaruh yang sangat signifikan dan dalam periode waktu yang mungkin lebih lama dari negara lain karena tingkat disiplin yang masih kurang. Dampak pandemi ini ternyata tidak saja pada dunia kesehatan, tetapi juga sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Adanya pandemi yang terjadi di seluruh dunia memberikan dampak negatif pada aktivitas perekonomian secara global. Salah satu kegiatan ekonomi yang mengalami dampak paling parah menurut beberapa analisa ekonomi adalah industri pariwisata. Diterapkannya kebijakan pembatasan sosial membuat mobilitas masyarakat menjadi sangat terbatas, dari mulai dilarangnya melakukan perjalanan keluar kota dan berkumpul dalam jumlah besar, menyebabkan banyak calon wisatawan yang membatalkan kunjungannya ke objek daya tarik wisata atau ODTW. Di beberapa daerah tertentu, pihak pengelola ODTW memilih untuk menutup tempatnya dari kunjungan wisatawan, baik itu dari dalam maupun luar negeri, sebagai usaha dalam membatasi bahkan memutus rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Pandemi ini juga sangat berpengaruh terhadap jumlah pengunjung di objek wisata pemancingan Poyotomo, karena sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, jumlah pengunjung yang datang saat hari libur biasanya mencapai 300 pengunjung. Namun setelah pandemi jumlah pengunjung berkurang hingga sampai 50% dari biasanya. Hal ini disebabkan karena pengunjung yang dari luar kota, contohnya Batam dan Tanjung Pinang, susah untuk berpergian, apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah yang tidak memperbolehkan masuk ke wilayah Bintan tanpa adanya izin. Jadi mayoritas pengunjung hanya dari wilayah Kabupaten Bintan saja. Hal inilah yang membuat jumlah pengunjung sangat berkurang drastis dari biasanya. Selanjutnya, fasilitas yang disediakan objek wisata pemancingan Poyotomo. Menurut Spilen,
1994, fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang mendukung operasional objek wisata untuk mengakomodasi segala kebutuhan wisatawan. Tidak secara langsung mendorong pertumbuhan, tetapi perkembangan pada saat yang sama atau sesudah atraksi perkembangan. Kebutuhan wisatawan tidak hanya menikmati wisata alam dan keunikan objek wisata, melainkan memerlukan sarana dan prasarana wisata. Fasilitas yang tersedia di objek wisata pemancingan Puyo Tomo Kabupaten Bintan, yaitu ada penginapan atau disebut dengan lodging. Yang pertama itu ada gazebo. Gazebo yaitu adalah suatu fasilitas dengan ruang-ruang terbuka sebagai alternatif tempat berkumpul dan bersantai. Kondisi gazebo di objek wisata pemancingan Puyo Tomo dan terawat dengan baik. Kebersihan terjaga dan nyaman untuk menjadi tempat beristirahat. Yang kedua yaitu camping ground atau bumi perkemahan. Kondisi camping ground di objek wisata pemancingan Puyo Tomo sangat bagus. Tenda dan halaman untuk berkemah bersih, warna-warna tenda masih cerah dan kuat. Yang ketiga yaitu ada musola. Kondisi musola sangat baik, bangunannya kokoh dan juga bersih. Terdapat saluran air untuk wudhu yang dapat digunakan dengan baik. Tersedia juga peralatan sholat seperti mukona dan sijadah. Yang keempat yaitu halaman parkir. Kondisi halaman parkir di objek wisata pemancingan Puyo Tomo masih sempit, terutama pada saat ramai dan penataannya belum teratur serta perlu diperbesar. Yang kelima yaitu toilet. Kondisi toilet di objek wisata pemancingan Puyo Tomo sangat bersih, airnya jernih, klosetnya bersih, dan keran airnya dapat digunakan dengan baik. Yang keenam, makan dan minum atau food and beverage. Yang ketujuh ada kantin. Kondisi kantin di objek wisata pemancingan Puyo Tomo bersih dan memadai. Kantin yang tersedia lumayan luas dan dapat menampung banyak orang. Banyak tersedia meja dan kursi. Makan dan minum yang dijual masih masuk akal dan kantinnya nyaman. Baiklah, berikut ini adalah bisnis pendukung atau support industries. Yang pertama yaitu ada kolam pemancingan. Nah, untuk kondisi harga penyewaan alat pancing ini dinilai masih terjangkau ya. Harapannya pengelola bisa meningkatkan kebersihan terutama di kolam pemancingan ini tersebut. Yang kedua itu ada alat untuk memanah. Kondisi alat memanah di objek wisata Puyo Tomo ini masih bagus dan menarik. Yang ketiga itu ada kebun bunga. Kondisi fasilitas kebun bunga di objek wisata Puyo Tomo ini masih terawat dengan baik, terlihat dengan tanaman-tanaman dijual tumbuh dengan subur dan hijau. Untuk harga juga cukup ekonomis, sesuai dengan kualitas yang diberikan. Yang keempat, itu ada wahana bermain untuk anak. Nah, kondisi wahananya ini sangat masih bagus karena terbuat dari fiber yang kuat, mengingat fasilitas tersebut terletak di luar ruangan yang harus memperhatikan daya tahan terhadap cuaca. Nah, berikutnya ada juga untuk pengaruh objek wisata pemancingan Puyo Tomo terhadap UMKM. Nah, UMKM adalah sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Pengelolaan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, atau serta jumlah karyawannya. UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang PDB terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Dalam pengembangan sebuah objek wisata dibutuhkan adanya fasilitas yang berfungsi sebagai pelengkap dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan wisatawan yang bermacam-macam. Pada intinya, fungsi fasilitas haruslah bersifat melayani dan mempermudah kegiatan atau aktivitas pengunjung atau wisatawan yang dilakukan dalam rangka mendapat pengalaman rekreasi. Nah, kemudian pedagang menjadi aspek yang penting dalam sebuah objek wisata.
pedagang selain menawarkan barang dagangannya juga dapat menarik wisatawan berkunjung ke objek wisata. Peran dari pedagang memang sangat bergantung pada lokasi dari tempat jual beli. Tak hanya hal yang ditawarkan, tetapi peran serta pemerintah ataupun paguyuban sangat erat dalam kaitannya dengan kegiatan perdagangan di objek wisata. Tak hanya itu, pengelola harus paham untuk cara menggenjot dari pengunjung untuk meningkatkan pendapatan dan juga income untuk pedagang yang ikut terkontrol dengan adanya peningkatan pengunjung. Dan yang terakhir, pengelolaan dari paguyuban pedagang yang berperan aktif supaya kelancaran dalam roda perdagangan sebagai wadah dalam bermusyawarah. Kemudian dengan adanya pengembangan destinasi wisata Taman Poyotomo, ini para pedagang merasa mengalami peningkatan pendapatan. Pengembangan destinasi wisata ternyata juga memberikan manfaat bagi para pedagang dalam hal penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan adanya hubungan baik antara para pedagang dengan pihak pengelola. Manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh para pedagang saja ya, tapi masyarakat lokal yang berpendidikan dan berkemampuan kurang baik pun dapat ikut merasakan manfaat ini. Masyarakat lokal yang seperti ini dapat bekerja kepada pedagang yang berjualan di destinasi wisata ini. Nah, pengelolaan yang dilakukan untuk pengembangan wisata pemancingan Poyotomo kedepannya itu berarti suatu proses atau cara perbuatan pengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian. Pengelolaan dari kata kelola menurut bahasa adalah penyelenggaraan, sedangkan menurut Siswanto, pengelolaan merupakan suatu aktivitas yang sistematis yang paling bersusulan agar tercapai tujuan. Nah, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata kelola, mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan. Nah, dari sini kita dapat tarik kesimpulannya bahwa pengelolaannya itu, yang pertama, pengelolaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pengelolaan merupakan perpaduan antara ilmu dan seni. Yang ketiga, pengelolaan merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif. Dan keempat, pengelolaan hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Nah, fungsi dari pengelolaan yaitu fungsi-fungsi manajemen bersifat universal, namun semua tergantung pada tipe organisasi ya dan kebudayaan berdasarkan pada pandangan tersendiri. Nah, di sini fungsi pengelolaan yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning, yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing, adalah untuk mengumpulkan kegiatan beserta orang-orang dan dalam menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Yang ketiga yaitu ada pelaksanaan atau actualing, yaitu untuk menggerakkan atau melaksanakan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi atau pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada keempat yaitu pengawasan atau controlling, yaitu kegiatan membandingkan, mengukur dalam mengawasi apakah gerakan yang sedang dilakukan sudah sesuai rencana atau belum dan apakah sesuai dengan norma-norma standar. Sekian dari itu yang saya jelaskan. Terima kasih. Oke, baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.